Pada gambar yang diambil dari kamera pemantau yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel menyamar sebagai warga sipil dan pekerja medis memegang senjata di lorong rumah sakit Ibnu Sina di kota Jenin, tepi barat pada Selasa 30 Januari 2024. Serbuan itu menewaskan 3 pria yang diduga militan Palestina. Salah satu di antaranya adalah pasien dari rumah sakit Ibnu Sina. Dari postingan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir di media sosial X, menunjukkan serbuan ke rumah sakit Ibnu Sina dilakukan pasukan dari 3 unit berbeda, yakni Shin Bet yang merupakan Badan Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri, Zahal yang merupakan sebutan dalam bahasa Ibrani untuk militer Israel atau IDF, dan serbuan juga melibatkan anggota kepolisian Israel. Penyerbuan rumah sakit oleh pasukan Israel yang menyamar sebagai petugas medis dan sipil memantik reaksi banyak pihak. Dari informasi, dokter dan pasien sendiri diberikan status dilindungi dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa. Merupakan pelanggaran hukum internasional jika berpura-pura mendapatkan status dilindungi dengan menyamar sebagai dokter atau pasien untuk mengundang kepercayaan pihak lawan dan kemudian melanjutkan dengan membunuh atau melukai mereka, ungkap Aurel Sari, seorang profesor Asosiasi Hukum Publik Internasional di Universitas Exeter. Hal ini melanggar larangan membunuh atau melukai musuh dengan melakukan pengkhianatan, kata Profesor Sari. Senada dengan Profesor Aurel Sari, mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth menyebut busana para penyerbu membuat Israel berpeluang dinyatakan menerapkan hal yang disebut mengecoh dengan tujuan menyasar lawan. Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 melarang serangan dengan metode itu. Protokol itu melarang lawan dibunuh, dilukai, atau ditangkap dengan cara pengecohan seperti yang dilakukan Israel di RS tersebut. Menurut Kenneth Roth, jikapun orang-orang Palestina itu merupakan milisi, dengan masuk ke rumah sakit untuk perawatan kesehatan, maka dia mendapatkan perlindungan, dan jika dia melakukan kesalahan, seharusnya cukup ditangkap, bukan ditembak, apalagi dieksekusi. Ini kejahatan perang. Selanjutnya, Kenneth Roth juga mendesak penyelidikan terhadap apa yang dilakukan Israel di rumah sakit Ibnu Sina. Juga pakar hukum pada Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, Jani Nadil, menduga ada pelanggaran hukum dalam serangan itu. Pasukan Israel sepertinya melanggar larangan penyamaran dan pengecohan dalam konflik bersenjata. Pembunuhan pejuang cedera yang tidak dalam kondisi siaga perang juga dilarang, ujarnya. Jika ditinjau, apa yang dilakukan Israel dengan menyerang milisi yang sedang dalam perawatan jelas melanggar netralitas medis. Netralitas medis sendiri dapat dianggap sebagai semacam kontrak sosial yang mewajibkan masyarakat untuk melindungi tenaga medis baik di masa perang maupun damai, dan mewajibkan tenaga medis untuk merawat semua individu tanpa memandang agama, ras, etnis, atau afiliasi politik. Pelanggaran terhadap netralitas medis merupakan kejahatan yang digariskan dalam Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa pertama menyatakan bahwa tidak boleh ada hambatan terhadap kegiatan kemanusiaan, dan bahwa yang terluka dan sakit harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun. Pasal 18 juga menuntut unit medis, misalnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan keliling, dalam keadaan apapun tidak boleh diserang. Selain itu, menyamarkan tentara sebagai petugas medis juga termasuk melanggar hukum internasional, karena termasuk tindakan pengkhianatan berdasarkan hukum humaniter internasional yang mengatur bagaimana tentara berperang, membunuh, atau melukai secara khianat adalah tindakan yang melanggar hukum. Tentara tidak boleh menggunakan seragam medis, tanda-tanda pasukan penjaga perdamaian PBB, atau negara-negara netral untuk menghabisi musuh mereka. Israel sendiri telah lama menggunakan unit penyamaran Musta'arwim, yang artinya menyamar sebagai orang Arab yang beroperasi secara rahasia di wilayah Arab. Namun, unit-unit tersebut harus digunakan untuk pengumpulan intelijen atau penghancuran objek, bukan operasi mematikan terhadap warga sipil. Apa yang dilakukan pasukan Israel dengan menyamar sebagai petugas medis di rumah sakit Ibnu Sina merupakan tindakan ilegal, pengkhianatan, dan jelas melanggar hukum internasional. Walaupun Israel mengatakan serbuan mereka ke rumah sakit adalah bentuk penegakan hukum karena tepi barat berada dalam pendudukan Israel, namun hukum hak asasi manusia internasional yang dimana melarang tindakan khianat dan pembunuhan terhadap pasien masihlah berlaku.